Harus kita cermati adalah pada konteks kebijakan yang bersifat makro ya, yang artinya pada esensi utamanya. Apakah Pemprov masih berkomitmen tadi dikatakan untuk mengatasi persoalan misalnya pada koridor daerah aliran sungai Ciliwung yang memang mau tidak mau itu menjadi salah satu faktor penyebab yang bisa punya potensi banjir besar jika wilayah hulunya mengalami peningkatan curah hujan yang meningkat. Nah, yang kedua ini memang yang menjadi perdebatan di masyarakat. Apakah program-program yang sekarang dilaksanakan itu secara konkret banyak membawa perubahan atau tidak? Contohnya begini, ada pekerjaan sumber resapan di berbagai titik yang sudah dilakukan, tetapi potensi genangan itu terjadi di mana-mana. Contohnya misalnya sekarang kan viral tentang pembuatan drainase vertikal atau sumber resapan di sepanjang koridor jalan utama. Itu memang bagus, artinya untuk mengurangi potensi genangan yang ada. Yang menjadi permasalahan itu adalah keluhan yang ditimbulkan masyarakat pada daerah-daerah yang mungkin sampai sekarang belum bisa tertangani oleh banjir. Contohnya misalnya di Cipinang Melayu. Di sini memang perlu ketegasan dari Pemprov DKI. Apakah Cipinang Melayu itu bisa diatasi atau tidak persoalan banjirnya? Seperti diketahui sekarang ini ketika curah hujan tinggi, masyarakat di sana tuh was-was, tidak berani parkir mobil di halaman rumah, tapi di bawah kolong jalan tol Becakayu. Artinya masyarakat sebetulnya masih khawatir. Sementara tindakan yang dibutuhkan adalah untuk mempertegas Pemprov DKI kira-kira bisa membantu apa pada wilayah-wilayah yang sama sekali sulit untuk diatasi. Nah, yang kedua misalnya solusi yang sudah pernah dilakukan di Kampung Melayu. Kampung Melayu itu dibuat semacam rumah panggung. Itu artinya apa? Memang daerah itu sulit untuk diatasi masalah penanganan banjirnya, diambil solusi jalan tengah. Seperti Living Harmony with Water, dibuatkanlah rumah panggung untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian yang lebih besar. Nah, di sini memang kelihatannya perlu ada penjelasan-penjelasan konkret, misalnya kalau ada wilayah-wilayah yang tergenang banjir, perlu juga menggerakkan kepada masyarakat. Apakah masyarakat memahami tidak di mana akar persoalan di daerah mereka itu sumber genangannya dari mana? Apakah ada persoalan drainase yang mampet atau saluran yang belum dikeruk dan sebagainya. Nah, keterlibatan masyarakat ini jika diinformasikan ke Pemprov DKI itu otomatis akan berkesinambungan. Dalam arti apa? Penanganan banjir itu langsung kepada akar permasalahannya. Jadi jangan sampai program misalnya penanganan banjir di daerah A, tapi banjirnya di daerah C gitu. Keinginan masyarakat tuh kelihatannya di mana ada masalah banjirnya, di situ selesaikan masalahnya gitu. Jadi tidak ada program-program yang mungkin jauh dari persoalan yang ada. Maksudnya yang menarik ke depan ini adalah keterlibatan masyarakat itu menjadi kata kunci gitu. Karena keluhan-keluhan yang disampaikan sekarang ini adalah masih banyak masyarakat yang merasakan banjir di tempat mereka belum pernah berkurang, mungkin program belum masuk atau belum mampu menyelesaikan masalahnya, sehingga persoalan banjir ini terus berlalut sampai sekarang. Nah, di sini saya kira ke depan penanganan banjir DKI itu mungkin perlu bottom up dengan berbasis informasi dari masyarakat, sehingga program-program itu langsung menyentuh kepada akar permasalahannya. Jangan sampai program yang dijalankan dengan kebutuhan di masyarakat itu tidak bersinergi. Jadi saran kita memang perlu ada upaya peningkatan yang lebih konkret, membangun kerjasama dengan masyarakat. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.